Ini satu-satunya teori dari orang Jepang langsung yang baru pertama kali admin lihat. Maksudnya, ini baru pertama kalinya admin lihat ada teori dari orang Jepang langsung yang cukup menarik perhatian para fans luar negeri. Ya, meskipun views postingannya tidak sampai ratusan ribu, tapi tetap, dia adalah orang Jepang pertama yang teorinya menarik perhatian para fans. Teori yang dia buat ini tentang simbol yang ada di wajah Kawaki. Karena dialah, admin jadi menunda untuk membahas prediksi manga Boruto to Blue Vortex chapter 26. Untuk video prediksi, baru admin akan buat sehari sebelum spoiler satu panel keluar di website resmi Naruto. Jadi teori seperti apa yang sampai membuat admin menunda pembahasan prediksi manga terbaru nanti? Mari kita putar dulu intronya. Jadi akun ini bernama Fu Tsuchiyama. Dia membuat postingan yang bertuliskan tato Kawaki di bawah matanya menyerupai angka Romawi 9, yang juga merupakan simbol untuk ikan Itis. Dengan kata lain, seekor ikan dan Kristus. Desain awalnya adalah salib, jadi itu sudah dikonfirmasi. Tafsir Hotsumaka sama dengan Kamiwa, sama dengan lingkaran yang artinya mungkin itu adalah sirkulasi. Ki sama dengan bejana, jadi kalau diartikan secara mendalam, nama Kawaki berarti wadah tempat para dewa bersirkulasi. Lalu angka 9 sama dengan Q. Q sama dengan Kristus yang berarti itu adalah angka ilahi. Di luar lingkaran manusia, 1-8 adalah 9 yang berarti Tuhan. Lingkaran anak panah 1, infinity Q, anak panah 189. Q materi isinya sabda Yesus Kristus yang berbunyi, pergilah ke ujung dunia. Ketidakseimbangan antara imajinasi luar biasa dan kemampuan pengaturan penulis Naruto, dan penggambaran karakter, dan konstruksi skenario yang belum matang. Pengaruh editor tersembunyi yang menguasai sejarah kuno dan Om Yodo. Hal ini juga berlaku pada sequel Boruto, yang memiliki penulis baru, parade sulap modern. Saya tidak pernah menduga hal ini akan menarik perhatian orang-orang luar negeri. Jadi ini suplemennya. Pengucapan angka 9 dalam bahasa Jepang adalah Q. Pengucapan huruf Q dalam bahasa Jepang juga Q. Mungkin kalian yang sedang mendengarkan teorinya cukup sakit kepala. Admin juga awalnya begitu. Tapi setelah admin analisa sendiri dan menggunakan pemahaman admin sendiri, akhirnya admin mulai menyadari sesuatu dari teori ini. Pertama-tama, untuk memahami teori ini, kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan seekor ikan dan Kristus. Jadi teori yang satu ini menghubungkan dengan agama Kristiani. Di dalam agama Kristiani, ada ikan yang sangat dikenal. Ikan itu bernama Itis. Itu adalah simbol agama Kristen kuno yang berbentuk ikan. Simbol ini berasal dari kata Yunani untuk ikan. Itis yang juga merupakan akronim dari frase Yunani yang artinya Yesus Kristus, Putra Allah, Juru Selamat. Simbol ini digunakan oleh umat Kristen awal sebagai tanda rahasia identitas dan iman mereka di tengah masa penganiayaan. Nah, Fu Tsuchiyama ini melihat tanda tato Romawi Kawaki juga bisa mempresentasikan lambang ikan ini. Dan kalau kita semakin telusuri, maka akan semakin masuk akal. Dia mulai menganalisanya lebih dalam dengan menghubungkan tato pertama Kawaki yang diberikan oleh Mikio pada sampul cover chapter pertama. Di sana terlihat tato Romawi Kawaki awalnya digambarkan mirip seperti salib, tapi bagi sebagian orang, itu juga tampak seperti pisau. Namun ini semua tergantung sudut pandang kalian dan teori mana yang kalian yakini. Pada intinya dia cukup yakin bahwa itu adalah simbol salib. Lalu dia juga semakin dalam menganalisa dengan melihat makna di balik arti nama Kawaki berdasarkan tafsir Hotsuma. Dalam tafsir Hotsuma, K itu sama dengan Kamiwa. Arti Kamiwa sendiri adalah lingkaran. Dalam karakter Kawaki kemungkinan besar, lingkaran yang dimaksud ini adalah sirkulasi. Lalu Ki dalam tafsir Hotsuma adalah bejana atau wadah. Jika kita gabungkan bersama simbol ikan tadi, maka Kawaki itu bisa mempresentasikan wadah bagi Tuhan atau dewa untuk bersirkulasi. Bersirkulasi di sini maksudnya adalah para dewa bisa keluar masuk menggunakan tubuh Kawaki untuk menjalankan kehendaknya. Untuk semakin meyakinkan kita semua, dia memberikan fakta tambahan lainnya. Angka 9 yang menjadi angka Romawi di wajah Kawaki dalam bahasa Jepang dibaca Q. Dalam alfabet, Q itu juga mengacu pada huruf Q. Nah, di dalam Alkitab, ada yang namanya sumber Q. Arti huruf Q dalam Alkitab adalah Matius dan Lukas masing-masing memiliki dua sumber yang sama, yaitu Injil Markus dan Injil lain yang sekarang hilang. Kumpulan perkataan yang dikenal hanya sebagai Q. Q adalah singkatan dari Quell. Itu adalah kata dari Jerman untuk sumber. Jadi Fu Tsuchiyama menyimpulkan bahwa angka 9 itu adalah angka ilahi.
Nah, untuk angka 189, admin masih belum bisa menafsirkannya dengan baik. Tapi kebetulan, angka 189 ini sesuai sekali dengan episode pertarungan Kawaki, yang mana episode itu menjadi episode Kawaki paling ikonik. Dalam sumber Q di Alkitab, tertulis ada sabda dari Kristus yang berbunyi, "Pergilah ke ujung dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Kalau dihubungkan semuanya, seolah-olah Kawaki dibuat seperti kehendak Tuhan yang akan membawa arah dunia. Sebelum teori ini dipelintir berlebihan, karena membawa-bawa ilmu agama, admin ingin disclaimer dulu bahwa tujuan dari teori ini bukan untuk mengajak atau menjelek-jelekan agama lain. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana Kishimoto menciptakan seorang karakter melalui referensi konsep agama yang dianut oleh manusia. Kalau admin simpulkan, kenapa Kishimoto mengambil referensi seolah-olah Kawaki ini diciptakan dari pemahaman sebuah agama? Karena Kawaki memang akan dijadikan karakter yang akan menentukan nasib dunia shinobi. Jadi mungkin ini adalah alasan kenapa Kawaki diberikan desain yang seolah-olah mengarah pada ilahi. Sebenarnya dari teori yang dia sampaikan ini, admin cukup penasaran dengan simbol infinity yang dia sebutkan di dalam teorinya. Kenapa ada simbol infinity? Apa hubungannya infinity dengan Kawaki? Mungkin di antara kalian ada yang bisa memahami teori yang dia buat itu. Silakan kalau kalian mengerti, tulis apa yang sudah kalian pahami dalam teorinya, biar kita sama-sama belajar. Selanjutnya, admin menemukan satu postingan menarik lagi di X. Kali ini postingannya datang dari akun bernama Kas. Jujur, admin melupakan hal yang paling seru ini di teknik Hiraishin milik Boruto. Kas berkata di postingannya, jika Boruto benar-benar menguasai teknik ruang waktu Otsutsuki, dia seharusnya mampu melakukan Hiraishin terbalik untuk membawa objek-objek bertanda kepadanya bersama dengan teleportasinya ke objek-objek tersebut. Sama seperti kita melihat Ishiki membawa Kawaki kepadanya menggunakan lengan palsu milik Naruto. Kenapa Ishiki bisa menteleport Kawaki pada saat itu? Alasannya karena dia berhasil menemukan kecocokan cakra Naruto dengan Kawaki. Cakra mereka cocok karena pada saat itu, Kawaki sedang menggunakan lengan palsu milik Naruto. Hal ini membuat Ishiki mampu menteleportasi Kawaki karena Kawaki memiliki cakra yang sama dengan Naruto saat itu. Cakra Naruto ini kita anggap saja sebagai penanda, sama seperti cakra penanda yang biasa digunakan Boruto untuk teknik Hiraishin-nya. Bayangkan jika Boruto bisa memanggil pedang Sasuke ke genggamannya sesuka hatinya. Kas berkata, cara dia membayangkannya agak lucu. Dia berpikir hampir mirip cara Kawaki mengambil benda-benda seperti tongkatnya dari dimensi Daikokuten. Menurut admin, postingan random dia ini cukup menarik. Karena dulu saat di Perang Shinobi keempat, kita hampir saja melihat Minato menggunakan Hiraishin yang seperti ini. Admin bilang hampir ya bukan berarti sudah mencapai teknik yang seperti ini. Karena nyatanya ketika Minato ingin memanggil objek yang memiliki tanda segelnya, tubuh Minato sendiri malah bertukar tempat dengan objek yang ingin dia panggil itu. Jadi Minato saat itu belum berhasil membuat objek yang memiliki tanda segelnya dipanggil ke sisinya. Karena Minato ternyata hanya bertukar posisi dengan objek yang memiliki tanda Hiraishin-nya saja. Nah, bagaimana kalau Boruto bisa menciptakan inovasi baru dari teknik Hiraishin dengan memanggil objek yang memiliki penandanya? Ini cukup menarik untuk dinantikan. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton videonya sampai habis. Admin ingin beritahukan bagi kalian yang belum mengetahui tentang channel kedua admin yang sudah menjadi pembahasan semua anime. Silakan mampir ke channel kedua itu untuk mendapatkan semua informasi tentang anime dan manga yang sedang ramai dibicarakan saat ini. Jangan lupa dukung terus Manga Boruto Blue Vortex dengan baca manganya melalui website atau aplikasi Manga Plus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.